Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Barjati Syakurnia. Lalu ada Cindy Muhdiantini, selanjutnya ada Muhammad Cekas Permana, lalu selanjutnya ada Redita Viola, dan selanjutnya ada Mutia Konita. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar RPL tentang aplikasi Panganku. Jadi aplikasi Panganku ini merupakan aplikasi yang memberikan layanan informasi-informasi mengenai komoditas pangan berupa perbandingan harga komoditas pangan antar pasar, harga rata-rata komoditas pangan pada setiap pasar, dan harga tertinggi, begitu juga terendah dari setiap komoditas pangan. Panganku juga dibuat untuk memberikan transparansi harga bagi para petani dan pelanggan pasar-pasar yang ada di Kota Bandung untuk memudahkan dalam proses transaksi. Oke, baiklah. Di sini kita langsung masuk ke dalam fitur-fitur apa saja di dalam website Panganku ini. Yang pertama ada fitur register. Kita sebelum bisa mengakses Panganku ini, kita harus melakukan registrasi dulu untuk user. Di sini kita mengisikan identitas dari user berupa username, alamat email, nomor telepon ataupun HP, alamat, dan juga password. Setelah mengisikan semua datanya, kita tinggal klik daftar. Setelah itu kita akan dialihkan ke dalam halaman login. Nah, di sini kita tinggal memasukkan email dan juga password yang sebelumnya telah didaftarkan. Oke, kita tinggal klik login. Baiklah, saat kita telah mengklik login, kita akan masuk ke dalam halaman awal dari website Panganku ini. Di sini kita bisa melihat di section paling atas ada carousel yang berisikan poster mengenai detail informasi dari website Panganku ini. Selanjutnya di section kedua ada rata-rata harga pangan yang menampilkan harga masing-masing komoditas berupa harga rata-ratanya. Selanjutnya di section terakhir ada tentang kami yang berisikan informasi mengenai website dari Panganku ini. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur daftar volunteer. Di drop down dari nama username, di sini kita tinggal masuk ke dalam my profile. Selanjutnya akan tertera profil dari si user berupa username, email, nomor telepon maupun alamat user. Setelah itu di sini ada kita tinggal klik tombol daftar volunteer untuk daftar sebagai volunteer. Setelah itu kita tinggal mengisikan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga KTP dari si user. Oke, setelah kita mengisi semua informasi terkait diri si user, maka kita tinggal klik daftar. Oke, selanjutnya akan muncul keterangan permohonan pendaftaran kamu telah kami terima, silakan menunggu konfirmasi admin. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai admin mengkonfirmasi pendaftaran sebagai volunteer kita. Nah, untuk approval dari adminnya sendiri, kita tinggal adminnya login sebagai admin dengan mengisikan alamat email dan juga password seperti biasa. Selanjutnya setelah tampil di halaman admin, kita tinggal klik drop down berupa approval untuk melakukan konfirmasi atau melakukan ACC dari si volunteer yang mendaftar. Di sini telah terlihat daftar volunteer yang mendaftar berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, serta KTP. Untuk KTP bisa kita lihat fotonya juga. Selanjutnya di sini sebagai admin kita berhak untuk menerima atau menolak si volunteer tersebut. Jika menerima, kita tinggal klik button terima. Nah, setelah itu volunteer yang telah diterima akan masuk ke dalam data volunteer. Di sini merupakan data-data volunteer siapa saja yang telah diterima. Untuk di user sendiri,
Jika admin sudah menerima konfirmasi pendaftaran sebagai volunteer, maka di user akan tertera keterangan si user sebagai volunteer. Oke, cukup sekian. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Mudian. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur favorit. Pertama, di halaman beranda terdapat rata-rata harga pangan. Nah, untuk setiap pada pangan ini kita bisa memasukkan ke fitur favorit dengan mengklik icon love. Tujuannya dari memfavoritkan pangan ini yaitu agar user dapat mengetahui apabila pangan tersebut harganya naik atau harganya turun. Jadi nanti user dapat mendapatkan notifikasi terkait penurunan harga atau kenaikan harga tersebut. Nah, kita tinggal mengklik, kemudian ada keterangan, dan kita bisa lihat langsung ke halaman favoritnya dengan mengklik navbar pada icon love. Nah, ini sudah masuk pada halaman favorit. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada input data pangan. Yang pertama-tama kita ke drop down pada nama, kemudian klik input data pangan. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nama pasar yang akan kita tambahkan atau akan kita edit harga pangannya, misalkan Pasar Kosambi. Kemudian klik next. Nah, setelah itu kita bisa mengisi form dari input data pangan, yaitu ada nama pangan, kemudian harganya, kemudian tanggal penginputan harganya, dan ada gambar pasar sebagai bukti. Nah, di sini kita masukkan beras, kemudian harganya 20.000, tanggal 30 Juni 2022. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian akan terdapat keterangan data harga pangan berhasil diinput. Nah, untuk mengeceknya kita bisa langsung masuk ke pasar, kemudian klik Pasar Kosambi yang tadi kita tambahkan harganya. Kemudian kita cek ke beras. Nah, harganya sudah berubah menjadi 20.000, tanggal terakhirnya ada tanggal 30 bulan 6 2022. Kemudian di sini ada grafik. Kita klik grafik. Nah, grafik ini menginformasikan mengenai grafik dari harga-harga pangan yang ada pada Pasar Kosambi. Nah, untuk yang di bawah ini merupakan grafik dari setiap pangan. Misalkan untuk harga beras, nah berikut grafiknya. Kemudian untuk bawang merah, berikut grafiknya. Begitu juga dengan pangan-pangan yang lainnya. Jadi setiap pangan memiliki grafiknya sendiri-sendiri untuk mengetahui apakah harganya naik atau turun setiap harinya atau per bulan. Kemudian selanjutnya kita ke untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Cekas Permana. Baik, selanjutnya pada panganku ini ada satu fitur berupa informasi yang berisikan terkait artikel-artikel yang bisa dibaca oleh user sebagai sarana edukasi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas dari sisi CRUD artikel itu sendiri yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, ini bisa dilihat bahwa kita sedang menggunakan akun admin. Kita bisa ke informasi, dan kita bisa menambahkan artikel baru dengan menekan button plus ini. Nah, misalkan sekarang kita isikan data-data artikelnya. Misalkan ini isi judul artikel, kemudian slug akan terisi secara otomatis mengikuti judul artikelnya. Nah, kemudian kita pilih topik apa sih artikel ini gitu ya, terkait komoditas apa gitu. Misalkan kita pilih beras.
Nah, isi artikelnya bisa kita isi bebas dulu. Misal kita isi dengan lorem ipsum saja. Ini. Nah, kemudian untuk gambar artikel, ini tuh akan ditampilkan sebagai sampul di halaman informasi tadi. Bisa kita isi saja. Nah, ini akan muncul dulu ya gambarnya untuk memastikan apakah gambar yang kita pilih itu benar atau tidak. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini muncul bahwa artikel baru berhasil ditambahkan. Kita lihat ke bawah. Sudah bisa dilihat ya bahwa artikel sudah bertambah. Kita bisa lihat baca isinya, kemudian ada sampul, kemudian isi artikelnya. Mari kita coba di sisi user. Ini kita masuk sebagai Cindy. Nah, ini sudah ada juga. Nah, sudah bisa dibaca. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit artikelnya, mungkin karena ada salah gambar atau isi maupun judulnya. Kita bisa tekan button edit ini. Nah, kemudian kita coba untuk mengedit ya. Edit, kemudian ini akan terisi otomatis juga. Topik kita biarkan. Ini untuk membedakan kita coba isi dengan bold. Edit. Kita juga coba ganti gambar sampulnya. Ganti ya. Nah, kita edit. Nah, artikel baru berhasil diperbarui. Nah, bisa kita lihat bahwa sampulnya sudah terganti, judul sudah terganti. Kemudian kita lihat isinya. Nah, body-nya juga sudah teredit. Kita lihat dari sisi user-nya juga. Kita refresh. Nah, sampul sudah terganti, judul sudah. Nah, kemudian isinya juga sudah. Nah, selain itu, kita juga bisa menghapus artikel ini dengan menekan button hapus. Nah, kemudian akan tampil sebuah konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus artikel ini. Nah, jika kita pilih OK, maka artikel akan dihapus. Nah, artikel berhasil dihapus, sudah tidak ada. Kemudian dari sisi user, bisa kita lihat kalau kita refresh. Nah, sudah tidak ada juga. Nah, mungkin sekian dari artikel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Redita. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai input data pasar terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke drop down admin. Kita pilih input data pasar. Oke, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan data pasarnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga harus memasukkan foto pasarnya terlebih dahulu. Terdapat 4 foto yang akan kita isi. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, pasar berhasil di-input. Selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu. Kita masuk ke drop-down pasar. Pasar Banjaran sudah berhasil dibuat dan sudah ada. Selanjutnya kita akan melihat, ini adalah tampilan dari pasar Banjaran. Sudah terdapat 4 foto yang tadi kita isikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke input data komoditas. Bisa kita masuk ke drop-down ini.
Oke, kita akan menambahkan data komoditas. Kita klik tanda tambah di pojok kanan bawah. Oke, kita akan mengisikan nama komoditas terlebih dahulu. Dan kita akan mengisikan foto komoditasnya juga. Oke, sayur sosin sudah berhasil ditambahkan, kemudian bisa kita edit atau kita hapus. Apabila kita ingin mengedit, kita bisa klik menu edit. Oke, kita cek kembali apakah sudah berhasil diedit atau belum. Oke, sudah berhasil. Kemudian bisa juga kita hapus. Akan ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus komoditas ini? Kemudian kita pilih oke. Oke, komoditas berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan harga. Oke, di sini kita akan memasukkan nama komoditas terlebih dahulu. Misalnya gula pasir. Akan kita pilih Pasar Kosambi dan Pasar Kiara Condong. Oke, kita bandingkan harga. Perbandingan harga sudah bisa muncul di Pasar Kosambi, harga gula pasir per kilonya adalah Rp14.650. Dan di Pasar Kiara Condong, harga gula pasir per kilonya adalah Rp14.250. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.